Saudara menikmati saat-saat di hadirat Tuhan, saudaraku, amin. Ya itu loh sahabat, dinikmati. Nah, sekarang waktunya dengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Nah ini kadang-kadang ketika masuk pengajaran, saudara-saudara belajar. Ya. Memang kalau nyanyi nyembah Tuhan itu memang enak ya, menikmati. Gitu. Tapi ketika dengar pelajaran firman Tuhan, otak kan jalan. Kalau tadi kan tidak mikir, itu apa kognitif kita ya, sekarang afeksi kita, kognitif perasaan kita, hati kita. Ya. Sekarang kita belajar firman itu, kognisi itu juga penting. Afeksi itu juga penting, pikiran itu juga penting. Untuk kita belajar. Pikiran ini nanti lain kali saya harus bicara tentang pikiran ya, main. Pikiran ini penting, ini yang mengontrol. Manusia itu sederhana ya, ada pikiran, ada perasaan gitu. Lah maaf ya, biasanya cewek itu yang lebih menonjol apa cewek? Bukan saya ngomong ya, lu seluruh dunia udah tahu perasaannya yang menonjol. Kalau cowok biasanya apa? Pikirannya lah, coba ada pikiran, ada logika, ada segala macam. Jadi biasanya makanya lengkap ya. Tuhan menciptakan ada laki, ada perempuan. Ada pikirannya lebih menonjol, ada perasaan lebih menonjol. Misalnya kalau pikirannya aja menonjol, nggak punya perasaan, jelek banget tuh saudaraku. Ya nggak punya perasaan ini. Hanya pikiran menurut pikirannya saja. Tapi yang pakai perasaan saja, nggak pakai pikiran juga salah. Main perasaan aja karena belum tentu gitu loh. Ya. Belum tentu, makanya harus jalan dua-duanya. Kita harus lengkap dua-duanya. Yang cowok jangan cuma pikirannya aja yang apa ya ditonjolkan, perasaannya juga harus empati, ngerti. Perasaannya juga main. Yang cewek jangan perasaannya aja main, pikirannya juga main. Yang sudah tahu dibohongi, saya nggak ngerti, dikira saya udah tahu dibohongi, ditipu, dimanfaatkan, kayak cewek gitu. Namanya perasaan pak, pikirannya nggak jalan, padahal ini cowok nggak kena nih, cewek nggak baik untuk nggak datang. Dikira saya pak, ini kasih contoh, tetap aja perasaannya kena gitu. Pikirannya nggak jalan, ya. Saudaraku, ya itulah contohnya. Makanya kita harus jalan dua-duanya. Yang cowok tinggal nambah perasaannya aja ya di apa ya itu agak dimunculkan lah ya, jangan nggak punya perasaan sama sekali. Ya saya sama nyonya ini, wah ini mulai saya munculkan ya, maksudnya mulai empati ya, perasaan ini gak cuma pikiran aja, ya, ngerti ya, mulai ngerti yang dirasakan. Yang cewek juga gitu, jangan cuma main perasaan saja ya, pakai pikiran juga, akal sehat dipakai ya. Jadi mari main masing-masing kita ya, laki perempuan sama-sama. Kita nanti minggu depan aja saya bicara suami istri, laki perempuan ya, itu adalah menggambarkan Allah, itu asik banget itu. Tapi minggu depan kita hari ini belajar keselamatan karena kita ada perjamuan kudus. Kita temanya adalah tentang keselamatan ya, adalah anugerah Allah. Ya, keselamatan itu adalah anugerah Allah melalui Kristus dan Roh Kudus. Ya, karena saya selalu ingin mendasari tidak hanya bicara keselamatan. Kalau saya hanya mengajarkan tentang topik-topik tema-tema seperti itu, seperti ini contoh keselamatan, bagus itu. Tapi saya khawatirnya gini, kalau saya tidak mendasarkan dengan tentang pengenalan akan Allah, itu nanti ke human centris, condong ke diri sendiri, ke pusat hidup pada manusia. Kita pusat hidup kita bukan human centris, tapi God centris. Katakan God centris, 1, 2, 3. Belajar saya gini. God centris itu apa? Berpusat kepada Allah, God. Allah. Jadi hidup kita harus berpusat kepada Allah. Kita jangan berpusat kepada manusia, pada diri sendiri. Oh, penting aku selamat. Ya, keselamatan itu penting. Ketika kita ngerti keselamatan, saudara-saudara yang ditinggalkan orang dikasih ada pengharapan, ada kekuatan gitu. Kalau enggak kan maaf ya, nanti saya kok lupa, mumpung ingat ada pengumuman ya, nanti sore ya, nanti malam 6:30 ada kebaktian penghiburan. Ngomong ini baru ingat, tapi sudah eling-eling, kok gini lali ngomong ngalor gitu. Ini saudara pendeta KKU saya ini KKU loh. Kakek ngomong. Bukan marinir lagi. Kakek ngomong. Sampai lupa. Jadi nanti saudara-saudara bisa hadir 6:30 di rumah keluarga almarhum Ibu Suparmi ya, untungnya. Sekarang kebaktian penghiburan di sana nanti 6:30 malam. Kita ketika mengadakan kebaktian, kita namanya bagian penghiburan gitu saudara ya. Bahkan nanti kalau biasanya kan 7 hari itu kan kita tidak pakai gitu, itu kan karena kita orang Jawa ya, kita paham lah. Nanti jadi omongan, saya sadar kan kita di lingkungan nanti
nggak menghargai yang meninggal jadi batu sandungan. Tapi kita tetap lakukan, cuma kita memaknai dengan berbeda. Misalnya apa? 7 hari, terus apa itu? 40 hari, 100 hari, tapi tidak harus. Terus 1000 hari, terus 1000 tahun. Daging semua. Saya juga ngadain itu kapan itu 3 tahun itu, 10 hari itu ayah saya. Tapi kita kalau sudah mulai ke sana itu namanya bukan kebaktian atau hiburan lagi. Kebaktian apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Kenapa? Kita mengucap syukur karena yang kita rayakan ini sudah kita syukuri, sudah damai bersama dengan Tuhan. Begitu loh di Firdaus surga, langit mencapai 3 ya, nanti lagi belajar. Jadi ada maknanya. Maaf ya kalau saya kan di depan saya ini kan mulai tertarik ya dengan sharing-sharing ya, menjahit, menyewa. Waktu sering sharing-sharing. Pak, kalau kan ada yang meninggal ini tanya-tanya, kalau tempat kita doanya gini, kalau Kristen piye lah, saya jelaskan sedikit ya. Tapi bedanya kalau mereka itu berdoa 7 hari apa itu untuk mendoakan yang meninggal supaya nggak tahu ada yang mau disundul-sundul ya bisa naik diangkat ke surga gitu ya. Ya itulah, kenapa? Yang dulu Muslim tahu kan ya. Nah, supaya selamat kan. Kalau kita belajar keselamatan bukan supaya kita selamat. Saya ngomong sama 2 anak itu ya, Bunga sama Yesa, kan mereka baptis ini kan masih saya bimbing terus. Kamu ini kalau belum saya baptis bukan berarti kamu belum selamat. Saya percaya karena mereka udah selamat. Baptis itu hanya upacaranya saja, meterainya saja, upacara, peneguhannya. Tapi mereka itu sudah selamat, anak-anak Tuhan. Saya sudah lihat dari imannya. Saya doakan mereka kemarin 2 minggu lalu ya terima Yesus ya. Kamu doakan ya terima Yesus. Dalam hati, wah udah sama Tuhan. Udah selamat. Kalau nunggu baptis kan nunggu sambil pengajaran dulu sambil diajar. Ya konseling bimbingan baptisan. Kita juga begitu. Kita belajar keselamatan bukan supaya selamat. Anda sudah selamat, amin. Katakan saya sudah diselamatkan. 1, 2, 3. Sudah. Yang sudah meninggal sudah selamat. Sudah selamat. Banyak bagian penghiburan kan menghibur yang ditinggalkan gitu ya. Kemarin siapa namanya? Kan kalau maaf ya yang ini baru semingguan ya itu ketika ramai banyak orang itu kan enak ngasih nanti lama-lama mulai pulang sendiri-sendiri, waduh. Lah ini yang merasakan ini dua-duanya ini saudaraku sudah ada bapak ibu ya, dua-duanya ini Tuhan kasih kekuatan. Kadang gak kerasa kalau susah itu. Tapi saya tahu hati menjerit ya, waduh aku kok ya nggak punya ayah ibu lagi gitu ya. Makanya saudara yang masih lengkap ayah ibunya, kamu ayah ada ya? Sudah ada? Masih ada? Oh, saudara-saudara yang masih ada ayah ibunya lengkap, sayangilah ayah ibumu. Amin, saudaraku. Nanti kalau sudah ditinggal gelor, nyesel saudara ya. Masih ada kesempatan disayang ayahnya ibunya ya. Jadi kita ini belajar keselamatan bukan supaya selamat sudah selamat. Tapi kita belajar hari ini supaya kita kita nanti juga bisa membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Tapi bagaimana bisa membagikan kalau kita sendiri masih belum paham gitu. Makanya kita belajar ya sebagai orang. Ya kita belajar ya. Keselamatan itu sebagai anugerah Allah yang diberikan melalui Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu apa itu? Itu Tritunggal Allah Bapa, Yesus anaknya, Firman dan Roh Kudus rohnya Allah. Kita lihat dulu ayat yang Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Ini lengkap banget mulai dari Bapa Allah. Jadi gini saudara, Allah itu Bapa kita, Yesus itu Tuhan kita. Saya kembali saudara. Yesus itu bukan Bapa kita, Yesus itu Tuhan kita. Junjungan Tuhan, penguasa hidup kita, Raja kita yang menuntun hidup kita. Nanti minggu depan aja saya akan sambil gambarkan, asik nanti jangan datang rugi. Saya akan jelaskan itu dasar iman banget. Tritunggal itu pakai belambang apa bahasa waduh. Nanti minggu depan saya akan gambarkan. Sekarang ini kita mau praktis dulu aja karena ada perjamuan kudus ya. Titus 3 4 sampai 6. Ini lengkap disebutkan. Ya. Titus 3 4 sampai 6 nanti ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, nyata kemurahannya dan kasihnya kepada manusia. Kasihnya kepada manusia, Allah ini bicara tentang Allah.
juru selamat kita, kasihnya nyata kepada manusia, yaitu 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu, waktu kapan itu? Nanti dilihat. Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena apa dia? Baik rupamu, bukan karena banyak uangmu, semua disebut ya, bukan karena itu semua. Tapi karena rahmatnya oleh permandian. Rahmatnya ini anugerahnya sama. Ini kan bahasa Arab ya, rahmat gitu, rahmat tapi ya. Atau bahasa Arab rahmatnya, anugerahnya sama itu. Karena rahmat, jadi ini anugerah Allah. Rahmatnya, dia telah menyelamatkan kita bukan karena kita baik ini itu, tapi karena rahmatnya. Kata ini pelan-pelan ya. Saya diselamatkan, tadi udah ngomong kan, saya diselamatkan oleh rahmatnya. 1, 2, 3. Ya ngerti selamatnya karena apa? Nah, rahmat itu mungkin kurang paham, anugerahnya. 1, 2, 3, saya diselamatkan oleh anugerahnya. 1, 2, 3, saya diselamatkan oleh anugerah itu apa Pak? Anugerah itu pemberian, diberi anugerah. Beda dengan pahala. Pahala itu upah. Ya, anugerah itu pemberian yang Anda tidak lakukan apa-apa, hadiah. Anda kan tidak perbuat apa-apa, itu dapat hadiah, dapat kasih hadiah. Kalau pahala itu, makanya sebenarnya kalau ya ini agak, kalau lomba itu sebenarnya bukan hadiah, pahala. Kan dia sudah berjiwa, menang dapat pahala. Kalau hadiah itu ya kalau udah ulang tahun itu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dikasih, gitu. Nah, itu hadiah. Rahmatnya, hadiahnya, anugerahnya oleh apa? Oleh permandian kelahiran kembali. Ini olehnya banyak, oleh permandian kelahiran kembali, permandian mandi, saya bahasa Yunani aslinya mandi. Baptisan itu gambaran baptisan. Dan itu tapi saya tidak bahas kelahiran kembali ya, nanti lain waktu aja. Itu yang proses yang kita alami ya, kelahiran kembali. Jadi kita menerima rahmat Tuhan, diselamatkan dengan dilahirkan kembali gitu loh, kira-kira gitu. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi selamatnya kita itu anugerah Allah. Kita dilahirkan kembali itu melalui apa? Itu Roh Kudus. Roh Kudus ngapain di sini? Membaharui kita. Nah, Roh Kudus itu juru selamat juga, menyelamat kita melalui yang dikerjakannya, membaharui kita. Yang 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Sudah atau belum? Sudah berarti sudah, itulah waktunya. Kapan sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita? Kapan dilimpahkan anugerah keselamatan, pemberian keselamatan, yaitu dengan kelahiran kembali, dengan Roh Kudus yang membaharui kita. Kuncinya di sini. Kapan? Pada waktu itu. Pada waktu kapan? Dilimpahkannya kepada kita melalui oleh Yesus Kristus juru selamat. Kapan? Paskah itu loh, betul. Ya bulan ini kan kita rayakan nanti di akhir minggu. Pas ulang tahunnya Michelle. Apa bocoran? Jadi nanti barang ini jadi ya. Nanti nggak usah loh. Enggak, biar nanti kalau kamu bawa lainnya bawa benturan kebanyakan. Loh nanti buang-buang sambil syukuran. Jadi yang lainnya nanti diatur ya. Misalnya kita soalnya kalau pasca kan juga ada apa namanya gitu, perjamuan kasih. Zaman kasih. Jadi nanti biar dibahas supaya ada Mbak Reni biasanya bawa ini nanti bisa ya mubasir gitu ya. Tak tahu nanti diatur. Kalau tapi kita jangan mubasir, kalau kelebihan kita bagi kanan kiri ya, saya bilang ya. Selalu kita seperti itu. Oke, lihat ini. Allah menyelamatkan. Ya saya langsung aja melalui Yesus, Roh Kudus. Melalui Yesus, ini judulnya kan itu kan. Keselamatan adalah anugerah rahmatnya, anugerah Allah melalui. Nah karena kita biasa Yesus Kristus dulu dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus membaharui. Nanti agak banyak sedikit tentang Roh Kudus karena kita sudah sering bicara tentang Yesus ya. Dan Yesus melimpahkan melalui apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Nanti kita akan lebih dalam. Oke. Kita lihat Tuhan Yesus dulu aja ya, karena untuk sedikit nanti Roh Kudus agak banyak ya. Penting kan? Karena Roh Kudus ini yang membaharui. Bagaimana Roh Kudus bisa membaharui kita? Kita lihat dulu 1 Petrus 1:2. Orang banyak menuduh
Kristen itu ajaran Rasul Paulus. Nah, saya buka ini ajaran Rasul Petrus juga. Ya Allah. Karena di YouTube itu sering Kristen itu ajarannya bukan ajaran Yesus lagi, ajaran Rasul Paulus. Wong Kristen harus ngerti, memang Rasul Paulus itu menulis surat perjanjian baru yang terbanyak, makanya seolah ajarannya dia gitu. Padahal Rasul Petrus juga ada, lihat ini. 1 Petrus 1:2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Yaitu orang-orang yang dipilih. Ini salam Rasul Petrus kepada jemaat yang diaspora, tersebar di seluruh daerah Asia, kalau itu segala macam. Disebutkan, ya jemaat ini adalah orang-orang yang dipilih. Gitu. Katakan saya dipilih, 1, 2, 3. Wow, dipilih. Jadi kalau kasih gambaran pilih itu ibu-ibu kalau belanja. Wah, apalagi istri saya, jangan tanya, nggak tahu balik gimana balik. Wah, kalau pilih berarti kaki saya gempor ya, kan? Ngikut sana sini selisih 500.000, 1.500. Kalau nggak bagus, milih kan gitu. Berarti dipilih, yang dipilih itu yang terbaik kan. Kalau harga yang terbaik itu harga yang paling murah. Terus murah, bagus terus ngono jalur sak karepe dhewe. Kayak orang Madura nek becak. Wah, Pak, hati-hati, Pak. Oh, murah jalur selamat. Kan kalau bercanda dulu ditawar-tawar terus nggak becaknya pusing yang naik becak mau butuh bercandaan zaman saya dulu. Hati-hati Pak, murah jalur selamat jalur bercanda. Karena itu murah jalur bagus, jalur enak ya. Tapi itulah milih itu berarti kan yang the best. Harganya yang paling bagus dan murah, barang kualitas juga paling bagus. Terus ketika milih barang, Pak, Bapak misalnya mangga, cari yang yang bagus, pilih. Yang nggak dipilih berarti yang sisa kan. Berarti kalau Anda dipilih, kualitas Anda itu luar biasa. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Orang ngomong apapun ojo dulu ngomong. Wah, dipilih. Tuhan yang pilih dewe. Berarti kan aku ini dipilih dari sekarang-karang. Ya coba ini penting kan. Wah, ini pelajaran-pelajaran ini jadi aku pengen ngomong juga. Maaf ya, ini orang dewa, ini saya ini apa ya? Ini bukan kurno sih. Masalah maaf kita lahir sebagai anak ini sebagai manusia ya. Itu kan hasil pertemuan dari spermatos bahasa benih laki-laki sama sel telurnya perempuan. Saudara tahu enggak? Sel telur perempuan itu yang dibuat kan banyak kan ya. Tapi yang dibuahi cuma satu kan dibuahi semua yang lahir Kurowo 1.100 anaknya, oh itu kan legenda ya, tahu lah. Percaya saudara orang bisa melahirkan sampai 100 itu? Ya terserah lah. Itu kan dibuahi semua gitu. Ya toh. Tapi intinya gitu, yang dibuahi itu adalah yang dari sekian banyak sel telur satu yang terpilih untuk dibuahi. Yang luar biasa sperma itu juga dibuat loh. Benihnya itu yang untuk jadi orang manusia buahnya. Tapi yang membuahnya jadi satu ini, yang lainnya enggak. Berarti, saudara perhatikan baik-baik. Ketika Anda lahir ke dunia ini, Anda sudah menyisihkan jutaan itu kayaknya dia. Itu kan jutaan, ribuan atau jutaan kandidat lainnya untuk menjadi manusia, dan jadilah Anda yang seperti ini. Berarti adalah orang-orang pemenang. Katakan 1, 2, 3. Aku seorang pemenang, kandidat menang dari yang lainnya. Sel telurnya yang jadilah yang model-model kita seperti ini. Makanya kalau saudara ngerti, makanya kita katakan kejadianku ini ajaib. Dipilih Tuhan itu, dipilih dari sekian sperma itu jadi gitu. Kemungkinan untuk jadi orang tuh mungkin saya kurang paham untuk biologi jutaan mungkin. Sel telur juga jutaan, tapi yang jadi itu cuma satu. Kalau kembar mungkin 2 lah, kembar 3, 4. Pak yang kembar gimana? Kamu juga dipilih Tuhan. Yang lainnya gugur. Engkau sampai bisa lahir ke dunia, makanya sampai orang bunuh diri itu kebangetan. Tidak mensyukuri, berkat kebaikan Tuhan. Engkau bisa lahir ke dunia itu. Ada yang lain disisihkan supaya engkau bisa lahir. Ada yang lain ya dari benih orang tua kita itu yang tidak dipilih jadi manusia. Istilahnya begini.
Apalagi setelah Anda jadi manusia, Anda mengenal Yesus dan akhirnya mengenal Allah melalui, tidak ada seorang pun sampai pada Bapa tidak melalui aku. Melalui Yesus kita mengenal Bapa di surga. Dipilih benar. Yesus ngomong, bukan kamu yang milih aku yang milih kamu. Amin, saudaraku. Jadi Anda bisa jadi anak-anak itu Tuhan Yesus yang memilih. Yang dipilih sesuai dengan apa? Sesuai dengan rencana Allah. Ini rencananya Allah. Anda lahir ke dunia rencananya Allah. Anda jadi anak-anaknya itu rencananya Allah. Bapa, Allah itu Bapa kita. Terus, ya kan? Allah itu Bapa kita. Bapa kita. Terus, dan yang dikuduskan oleh Roh. Setelah dipilih, dikuduskan. Nah, nanti kita akan belajar Roh Kudus ya. Jadi makanya kenapa namanya Roh Kudus? Karena dia menguduskan. Dia kudus, yang menguduskan. Kalau tidak kudus, tidak bisa menguduskan. Roh Allah itu kudus. Rohnya kudus. Disebut kudus, menguduskan juga. Nanti menguduskan. Nah, singkat aja. Menguduskan itu dua pengertian yang sederhana. Dua bisa tiga ya. Pertama itu menguduskan itu purify. Coba ya, saya baca Indonesianya agak kurang. Purify. Saudara lihat air purifier itu, apa itu? Memurnikan. Jadi air itu dipurifier. Ada alat namanya itu dimurni, saat diminum. Saat-saat yang tidak berguna apa dihilangi semua. Supaya jadi air yang murni, namanya dimurnikan, dibersihkan. Supaya bisa diminum. Hidup Anda juga dipurify oleh Roh Kudus, diperbaharui. Yang kedua, set apart. Itu di Hagiaso bahasa Yunani. Itu set apart. Set apart itu apa? Masih bahasa dipisahkan. Set apart. Israel kan orang milih tadi loh, saudara. Jadi yang dipilih ini dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan. Iki gak kudus, iki kudus itu. Pilih. Makanya Pak Yakub minggu lalu ngajarkan peperangan rohani. Kenapa kita diserang iblis? Karena kita kudus gitu loh maksudnya. Kita sudah dikuduskan. Kekudusan kita itu sudah bisa bedakan ya. Dikuduskan sama menguduskan. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus nanti ya. Tapi kita juga perlu menguduskan hidup kita lah ini. Mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan. Memurnikan hidup kita. Motivasi. Maaf ya, mesti kalau mau pelayanan kan Tuhan supaya motivasi kami, murnikan hati kami ya, doa gitu kan. Jangan sampai ya kami melayani, mencuri kemuliaan Tuhan segala macam, itu penting loh. Jangan sampai bahaya ya, minta dimurnikan lah kayak gitu kan. Ya, jadi dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dipilih. Allah merencanakan melalui Roh Kudus memilih. Kenapa? Gini saudara. Orang bisa sampai percaya Yesus itu bukan dari 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu set apart kita, purify hati kita. Iya enggak Yesus Tuhan ya? Nah, maaf ya, makanya yang hati-hati kita justru malah hati-hati yang saudara sejak kecil Kristen. Wes bapakmu Kristen, nenekmu Kristen, melok-melok antok, kan saya ngomong. Kita harus ujilah aku Tuhan. Saya jadi Kristen ini karena apa? Karena bapak saya Kristen, nenek moyang saya Kristen, atau karena ada panggilan Tuhan? Karena ada pilihan Tuhan. Amin, saudaraku? Karena Anda ngerti. Saya dipilih, dipanggil, ada panggilan gitu, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Supaya taat, dipanggil, dikuduskan, taat kepada Yesus Kristus. Taat. Katakan taat, saudara tiga. Kepada siapa? Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Nah, ketika kita taat, percaya, maksudnya taat itu, oh Yesus datang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kita mau taat. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, hidup walaupun mati. Oh taat, percaya Tuhan Yesus. Ketika orang yang mau menerima Yesus, percaya Yesus, taat kepada Kristus, orang-orang ini dan menerima percikan darahnya. Percikan darahnya. Yang memercikan darah itu bukan Bapa. Yang memercikan darah bukan Roh Kudus, Roh. Bapa itu Roh, Allah itu Roh. Roh itu kan tidak berdaging, berfisik, daging darah dan daging. Yesus ini Firman yang jadi manusia. Nah, dalam keadaan manusia, darah dan daging yang memercikan darahnya. Tapi darahnya Firman yang jadi manusia ini beda dengan darah kita. Kita ini bisa jadi berkat tadi gambaran sedikit. Saudara dan saya bisa jadi berkat ya darah kita. Bisa nggak darah kita jadi berkat?
Melalui apa? Masih donor darah kali. Sudah enggak? Sudah enggak boleh. Udah usah dulu rajin donor darah. Saya cuma sekali 2 kali, keren agak ngeri tapi kalau dibutuhkan ya. Tapi ini darah kita bisa kan jadi berkat buat orang lain. Anda saja darahmu aja bisa jadi berkat buat orang. Apalagi Yesus. Dengan darah yang mahal, yang tak bercacat, noda, kudus. Itu aja kalau kita mau donor kan harus dicek. Kenapa hari nggak bisa? Mesti kan ada anak ini karena itu. Kekentelan. Ya. Berarti kan walaupun kita mau pun belum tentu darah kita diterima. Manusia ada keterbatasan gitu. Tapi beda dengan Yesus, darah yang mahal, tanpa noda dan celah, darah yang nanti tanya nih kalau zaman dulu apa? Bukan dengan barang fana. Kita ini termasuk fana. Kau menebus dosaku dengan apa? Darah yang mahal, tiada noda. Nanti lain kali minggu depannya tadi, jangan kudus lagi. Kita belajar darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Ya, kita belajar kuasa darah Yesus, mengalahkan iblis, mengalahkan maut segala macam. Oke, percikan darahnya. Ya sampai sini. Jadi gini, Rasul Petrus pun ngajarkan tentang Tritunggal gitu. Tentang menyelamatkan, ini percikan darahnya untuk keselamatan. Satu lagi Rasul Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 14. 1 Yohanes 4 ayat 14. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Jadi sudah sering saya sampaikan. Jadi Bapa menyelamatkan kita melalui mengutus anaknya. Jadi melalui itu perantara yang melakukan. Ya, yang melakukan keselamatan itu Tuhan Yesus. Jadi gini, Allah itu menyelamatkan dengan memberi anugerah melalui pengorbanan Yesus yang pertama. Anaknya diutus jadi manusia, ya, kemudian mengorbankan dirinya, memercikan darahnya. Darah ini minggu depan aja gini ya, karena saya mau Roh Kudus ya, menyucikan kita dari kotoran hidup kita. Ya, jadi kalau kotoran ini bisa di dalam tubuh bisa dibersihkan ketika kita mandi dengan air, dengan sabun. Tapi dosa tidak bisa digosok dengan rinso, sabun. Ya, dosa hanya bisa dibasuh, dibersihkan dengan darah Yesus. Minggu depan saja. Oke ya, makanya Bapa mengutus anaknya jadi manusia, anaknya itu Sang Firman, jadi manusia, jadi juru selamat dunia. Oke, kita sekarang belajar tentang Roh Kudus ya, bagaimana Roh Kudus menyelamatkan, tadi membaharui. Oke, kita lihat lagi satu ayat khusus tentang Roh Kudus, 2 Tesalonika 2:13. 2 Tesalonika 2:13. 2 Tesalonika 2:13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu. Ini Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika mengucap syukur. Saya juga sebagai hamba Tuhan mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara semua. Kenapa? Saya mengucap syukur kepada Allah untuk saudara. Karena apa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Saya mengucap syukur kepada Allah untuk saudara-saudara semua. Karena Allah sejak semula, dari semula Allah telah memilih kita sebelumnya. Proginosku bahasa Yunani, mengenal kita sebelumnya, sudah mengenal, sudah merencanakan. Jadi Anda itu bukan kebetulan hidup, sudah dalam rencana Tuhan, sudah direncanakan Tuhan. Saya bisa berdiri sampai hari ini seperti ini karena Anda juga terus berproses. Maaf kalau Bu Suparmi sudah selesai rencana Tuhan, sudah sampun. Nah, istri saya itu masih, wis doa, dia suruh masih tidak terima. WA terus, ya kita berharap, ya tunggu aja terus sambil tunggu besok. Kalau sudah selesai rancangan Tuhan sampai di situ, ya menjadi ibu bagi anak-anak, sudah selesai. Ya anak-anak yang melanjutkan selanjutnya akan Tuhan rencanakan buat keluarga ini. Amin. Keluarga Ibu Suparmi. Ya itu. Sudah semula sudah merancangkan sampai seperti itu. Masih 63 ya Bu Suparmi. Memang orang kan tidak bisa
Umur berapa? Tidak bisa menghakimi juga. Pak Yeremia Arim itu hamba Tuhan yang luar biasa. 43 dari panggil Tuhan. 43. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan waktu itu orang shock semua. Saya ingat waktu itu idola saya juga. Waduh, itu saudaraku, maaf kalau khotbah saudaraku berdiri, orang itu 1 detik pun seolah-olah itu tidak ada yang hilang, blank apa perhatian. Kalau saya sadar, saya masih ada yang itu wah luar biasa ya. Pakai luar biasa. Dulu pernah KKR itu tiba-tiba listrik konslet nyala api, buntu kesaksian itu juga pas itu ke Bantang Imam. Itu Pak Yeremia itu semua kan lari, tenang diam, percaya Yesus di sini. Dia tangking api mati padam kamu. Jadi beneran pakai luar biasa. Dia minta lagi ada kuasa. Banyak buat mujizat dipakai Tuhan, melakukan banyak mujizat. Tapi 43 dipakai Tuhan. Wah, shock semua. Kenapa nih aset hamba Tuhan yang luar biasa ada itu luar biasa seperti ini. Tapi ada seorang hamba Tuhan itu malah Stephen Tom, ya, secara teologis itu agak musuhan, itu dalam petik ya, secara teologis. Tapi dia datang di situ Tuhan pakai mengurapi dia luar biasa. Yeremia boleh meninggal, tapi akan lahir Yeremia yang lain. Waduh itu jadi dibuka iya ya. Dan memang sejak saya itu saya lihat banyak muncul hamba Tuhan yang tidak dikenal, entah dari mana tiba-tiba dipakai. Seolah-olah tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa. Muncul semua. Sampai hari ini banyak hamba Tuhan yang Anda mungkin tidak pernah dengar namanya. Anak saya ini kan ngikuti banyak. Saya malah tidak ngerti Isopo. Tahaperu pernah dengar. Tahaperu. Anak saya itu ngerti itu bagus banget. Saya senang. Anak masih muda Pak. Dia searching ini searching itu. Banyak ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana ya. Allah memilih dari semula kamu untuk diselamatkan. Saya mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin, saudaraku. Bagaimana saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Semangat Tuhan. Dipilih sejak semula untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan saudara. Kamu cara semangat. Nah, kita akan belajar di sini, saudara. Kita akan mulai belajar bagaimana penyelamatan Allah ini dikerjakan melalui Yesus mencurahkan darahnya. Kita sudah sering dengar itu ya, makanya kalau saya ulangi terus nanti, sudah sering. Ini yang Roh Kudus ini agak jarang dibahas di dalam penyelamatan kita, menguduskan kita. Tadi saya ulangi lagi, menguduskan itu artinya apa, saudara? 2 saja, mau saya kakek. Kalau telu saja, jadi ulang ya, buka kamus nanti panjang malah. Apa tadi? Artinya dikuduskan itu apa? Yang pertama 2 tadi, purifier dulu aja yang paling gampang. Dimurnikan atau dibersihkan dari campuran-campuran yang tidak layak untuk murni bersih ya di hadapan Tuhan. Yang kedua tadi apa? Dipisahkan, dipilih itu dipisahkan, bisa tepat dipisahkan. Oke, kita akan lihat dan bagaimana Roh Kudus menguduskan kita. Ini saya berikan poin sebagai Roh Kudus itu diberikan. Katakan diberikan. 1, 2, 3 diberikan. Jadi Roh Kudus itu diberikan. Siapa yang memberi? Allah tentunya, memberikan rohnya. Kita lihat diberikan sebagai meterai jaminan atau jaminan keselamatan. Kita akan fokus di sini. 2 Korintus 1:22. 2 Korintus 1:22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Mungkin 21-nya sudah jelas ya. Ayat atasnya dulu ya. Ayat 1-nya 21 ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami. Dia ini Allah, Bapa kita, meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi kita, yaitu dengan cara apa? Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi meterai itu adalah ini punya saya di top ya. Paling gampang gini. Kalau orang punya peternakan itu ya sapi itu kan ada di stempel ya, di meterai. Ada tandanya ini punyanya ini. SNI aja punya SNI, semua harus punya SNI, punya meterai. Ini berarti sah layak. Anda juga gitu. Anda tuh di top semua. Di top, dimeteraikan. Apa saudaraku? Allah memeteraikan Anda, ini milikku ini.
Katakan aku miliknya Bapa di surga. 1, 2, 3. Ayo, mantap dengan 5. 1, 3. Aku miliknya Bapa di surga. Apa bukti Anda miliknya Bapa di surga? Ada? Tok. Meterainya apa? Ini loh, roh. Bismillah, salah satu nanti meterai darah Yesus. Kita belajarnya minggu depan. Sudah sering. Darah Yesus, ada tanda darah. Ini Roh Kudus memeteraikan tanda miliknya atas kita. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, kita miliknya, dan yang memberikan Roh Kudus sebagai dalam hati kita. Roh Kudus di mana, saudaraku? Dan itu loh meterai Anda, gitu maksudnya. Ada Roh Kudus dalam hati Anda sebagai meterai bahwa kita miliknya Anda. Coba, ini ayat ini bisa didukung Galatia 4 ayat 4 dan 5. Jaminan. Nanti kita bicara meterai juga bicara jaminan. Salah satu meterai itu jamin, itu menjamin hidup kita, keselamatan kita. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Mengutus Yesus tadi ya, menyelamatkan kita sebagai manusia, lahir dari seorang perempuan. Terus Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi. Yesus diutus menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima jadi. Nah, Yesus itu hidup dalam hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat, supaya bisa menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat dan tidak berdaya, supaya kita menjadi itu nanti ayat 6 ini sangat penting. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya. Karena kamu dan saya, saudara, adalah anaknya Bapa di surga, maka Allah mengutus apa? Roh anaknya. Roh Kudus itu rohnya Yesus juga. Roh Kudus itu rohnya Bapa, juga rohnya Tuhan Yesus, roh anak, roh Yesus. Nah, minggu depan tak gambar ya, saya gak mumet ya. Nah, misal aja dengerin dulu minggu depan, karena biar lebih matang. Jadi Roh Kudus itu rohnya Bapa yang keluar dari Bapa melalui Yesus gitu loh. Itu rohnya Yesus juga. Disuruh untuk masuk ke dalam roh anaknya, ke dalam hati kita. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Roh itu bersaksi di ayat yang lain, Roma 8 ya, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, jadi Roh Kudus adalah meterai. Katakan meterai, 1, 2, 3. Meterai. Meterai Allah dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup Anda, berarti ada anak Allah, gitu loh maksudnya. Mudah kan? Kenapa Anda disebut anak-anak Allah? Ya, karena habis stempel meterai. Meterainya apa? Ada Roh Kudus di mana? Dalam hati kita. Roh Kudus dalam hatiku. 1, 2, 3. Roh Kudus. Ayo, ini penting. Ini memperkatakan firman. 1, 2, 3. Roh Kudus dalam hatiku. Memeteraikan aku. 1, 2, 3. Menjadi anaknya Bapa di surga. 1, 2, 3. Ini gak mau cocok. Mau cocok lela. Oh iya, aku anaknya. Sudah menerima curahan darah. Jadi lalu Yesus Kristus ampuni dosa itu minggu depannya. Harusnya itu dulu ya. Tapi kok karena kita udah banyak belajar tentang Yesus ya, saya di sini Roh Kudus yang agak kurang, maksudnya penjelasan tentang penyelamatan. Saya tunjukkan ini. Meterai itu juga bicara jaminan. 2 Korintus 5. 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh pada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan. Selain Roh Kudus itu menjadi meterai dalam hidup kita, dikaruniakan, karena itu diberikan. Itu juga menjadi jaminan bagi kita untuk apa? Kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan. Jadi gini saudara, Anda itu sebetulnya sudah punya segalanya. Katakan aku sudah punya segalanya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita.
Enggak percaya, Efesus 1 ayat 3. Nanti balik sini. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala itu apa, saudara? Oh, why? Kadang kita nggak ngerti. Karena keadaan kita tuh gak duit gitu, Pak. Oh, Pak, duit gak gabung dulu. Duit ngomong wakeh neng di bang surga. Lu ya apa sih? Yesus pernah ngomong apa? Jangan kumpulkan harta di bumi, dengan dagaran bisa merusaknya, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Berarti Anda ini punya harta di surga. Saya belum cair, belum cair. Terus gak usah pedih. Tuhan, aku butuh ini. Sono nah, sono. Kok dorong Tuhan belum cair? Itu kapan ya usah karepku. Ya sesuai waktunya Tuhan, rencananya Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menguji kita. Ya tuh lagi memproses kita. Saya kadang-kadang khawatir kalau ada keberkahan banyak duit mungkin nggak di sini. Mana Pak Ali Bani? Oh, ke Amerika Pak Kajian. Wah kan nggak ada. Saya percaya kalau Anda sudah siap, sudah kuat. Ya waktunya tetap ketika Anda diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tetap cinta Yesus. Amin. Tidak berubah hati Anda. Harapan saya. Manusia itu, saya sering bercanda ya. Dulu kalau belum pakai perhiasan emas, perhiasan gitu. Tapi ketika mulai pakai emas cincin ya, apalagi yang 5 kalau ngomong. Jadi gini ya, biasanya lucu aja gini ya, mau beli mangga. Ini berapa harganya? Ngapain tadi? Karena emas semuanya. Terus tambah lagi 5, ini gimana? Oh. Terus itu udah pakai kalung emas, sekarang pakai kalung emas kayak dibuka gundal kan gitu. Ngapain? Kelihatan kalungnya. Itulah kadang berubah manusia. Gak usah bahas ya. Tapi saya percaya ya kita, makanya ada perlu proses pembaharuan, dibaharui terus, disiapkan. Ini mumpung saya gitu. Ada 2 hal yang mudah harus hati-hati ya. Orang itu baru kelihatan aslinya ketika mengalami 2 hal. Pertama, mengalami penderitaan. Ketika orang menderita, wah, mulai ngomel-ngomel. Yesus apa ini? Asli ini cetok. Padahal saat durungnya, oh Yesus ajaib. Tuh, apalagi emasnya banyak, Yesus ajaib. Tuh, pas emasnya tek kabeh digandeng nonton, orang butuh terus gak apa boleh. Menderita, aslinya ketok, wow, lagu gue sekali, semoga bukan ketok asli. Itu yang pertama, karena penderitaan. Hati-hati. Tuhan Yesus di kayu salib memberikan teladan yang luar biasa. Sampai jadi Yesus saat menderita sebagai manusia, terbukti tetap aslinya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua, ketika menerima kelimpahan, loh, ya orang bisa berubah loh. Dulu gak diopo-opo, ketika diopo-opo punya apa-apa, udah som-som, som-som ya. Somset itu sombong sekali. Mulai lain. Mana nih? Ya tadi kasih contoh, ketika orang terima, coba ketika ini kan lagi pemilu kan, waduh, ketika belum kepilih, bahaya semua. Ketika dipilih, maaf ya, kebanyakan kan gitu. Lupa ketika pegang kekuasaan. Makanya orang itu perlu kita bisa tahu aslinya ketika dia berkuasa. Ketika belum berkuasa nggak kelihatan, tapi setelah berkuasa kelihatan orang itu seperti apa, ya. Oke, jadi segala berkat itu sudah kita punya, cuma tersimpan di dalam surga. Nah, Roh Kudus ini adalah jaminan, katakan satu tiga, jaminannya, GP-nya jaminan itu, dijamin. Anda dijamin bahwa Anda diberkati Tuhan, amin. Anda dijamin Anda selamat, amin. Apa jaminannya? Ini mau loh belajar orang itu. Roh Kudus yang ada di mana? Dalam hati kita. Lu sekarang gini loh. Kalau Anda itu jadi anak Allah pasti selamat enggak? Loh, karena kita nanti gini loh, surga itu apa sih? Itu kan kediaman rumahnya Bapak. Loh, yang boleh tinggal di rumahnya Bapak itu siapa?
Anak. Kalau Anda di tempat saya, namun bertamu, masa terus-terusan berarti nanti satu kali pulang. Anda tidak bertamu. Surga itu rumahmu juga, karena itu rumah Bapakmu yang di surga. Kita akan masuk ke sana sebagai anak yang menjadi meterai. Kita diselamatkan yang menjadi meterai kalau kita anak-anaknya adalah Rohku, roh anaknya itu. Kira-kira begini, amin, saudaraku, kira-kira begitu. Begitu. Ini loh keselamatan Kristen itu enggak segampang. Saudara, kamu pokoknya beramal, ibadah, bukan diterima, semoga mas ya. Kalau ini udah pasti, anaknya kok, ya toh. Sing bapak-bapak, ini anaknya kamu kabeh atau kabeh. Seru aja anak cilik-cilik ya. Iki arek loro ini. Kon kluyur anake. Betul? Nek mulai pulang diterima enggak, saudara? Pulang masuk ke rumah enggak? Masukkan apa? Anaknya. Kalau anaknya tonggo paling dilunduk. Mulai boleh bapakmu. Kalau sudah jamnya pulang kan. Kalau anaknya dari suruh kene, tinggal kene. Anaknya kok ayo. Kita anaknya. Bukan sekedar amal ibadah, perbuatan baik. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Maaf, ini saya ngajarin elek. Mas Heru, anakmu sak dua blok itu sak nakal-nakal sak ngelokno sak megelno atimu. Mbok buak gak? Mbok buat apa lho? Apa ya? Coba dibuih wae. Jaluk apa ya? Bapakmu ganti apa mau jaluk? Jaluk kayak bojone. Ganti kok duwe. Jaluk pakmu ya terus saya. Kamar dibelikan cikil. Kalau enggak belikan nangis, Pak. Ojo. Seneng Mas Pri. Pak Dene kowe memberi. Ya lihat itu, jadi memberi itu kan yang baik kan ya. Jangan belikan ciki, radang tenggorokan patu adem panas. Ayo, yo. Nangis Pak, nangis jarno. Loh, saya gitu dididik anak saya biasa dari dulu pokoknya enggak baik, enggak saya kasih mau nangis kejar-kejar tak biarin. Mungkin dipikir jahat, tapi lama-lama ngerti, terbiasa anak saya. Akhirnya sampai lucu ya, ada orang penjual mainan itu. Sampai di kereta api zaman dulu masih ada. Anak saya lihat, terus diminggu-minggu apa mainan itu. Curah, dilihat. Pikirin bapak itu kok, saya mau ngapalin, anaknya kok pinter. Dilewati sana sini tuh nggak minta, lainnya anak kecil nangis minta. Bapak bingung, ini anaknya cuma lihat. Udah dilatih, bapak ganti duit, jalur macam-macam. Gak penting mau cerah-cerah pun. Kalau ada apa, sampai lihat gitu. Loh bapak itu kan ya gitu, dia dilihatin situ lumayan. Oh itu nggak radang ke orang, katanya itu nggak ada itu orang itu nggak. Tuhan tahu yang terbaik, amin. Nanti kita akan belajar juga topik apa yang dari bapak dan dari sejarah. Ya bisa kita sudah ngomong belajar berasal dari bapak, berasal dari sejarah. Jadi kalau anda belum dapat itu waktunya. Mbak AC ini ada kabar gembira. Sudah dapat Mbak AC ya? Jadi rindukan. Belum ada tahu ya? Loh, belum Mbak AC. Belum mau nanti saksian dia ya. Saya yang berdoa dapat ngomong kalian. Biasa. Saya ngertinya waktu buntung dari panggil Tuhan. Ya. Untuk waktunya Tuhan. Indah pada waktu. Anda punya segala-galanya, katakan 1, 2, 3, aku punya segala-galanya. 1, 2, 3 tersimpan di surga. Lah kok si koma tersimpan di surga. Terus seneng 1, 2, 3 tersimpan di surga. Pada waktunya Tuhan yang akan ya berikan sesuai indah pada waktunya. Terakhir saya tutup ayat ini. Karena Roh Kudus itu menjadi meterai dalam hidup kita sebagai milik Allah, juga menjadi jaminan bagi kita. Segala-galanya itu termasuk keselamatan. Jangan mikir materi aja. Keselamatan, segalanya, damai, semua kita punya. Ada tidak kekurangan apapun. Ada ayatnya. Kita tidak kekurangan satu pun, apapun tidak ada. Keliru bisa ngomong aku kurang ajar dia. Enggak. Dalam Yesus kita sudah punya segala-galanya di surga. Kan Tuhan tinggal yang sesuai waktunya Tuhan. Sabar aja, makanya saya pernah WA di grup ya. Saya tuh disuruh gerakan Tuhan terbaik. Dalam Yesus hanya ada ya, nggak ada tidak, semua ya. Cuman harus sabar ya, nunggu waktunya Tuhan. Terakhir, Efesus senang ya terakhir, ini terakhir. Efesus 4 ayat 30.
Istri saya ketawa. Jadi Roh Kudus itu menyelamatkan kita dengan memeteraikan kita sebagai milik Allah. Yang kedua, semuanya grup menjadikan kita anak-anak Allah dengan Roh tinggal dalam hati kita, memeteraikan kita, diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, Roh Kudus menjadi jaminan. Jadi meterai dan jaminan. Meterai itu ya jadi kita dimeteraikan miliknya Allah, kita dimeteraikan menjadi anaknya, ini loh anakku. Meterainya ada Roh Kudus. Kok banyak ayatnya, ada waktu kurang. Yang kedua jaminan. Ya, jaminan itu apa? Dijamin, terjamin, menerima segalanya. Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah diberikan. Roh Kudus itu jaminan. Jadi kalau Anda kalau sholat yang iling, aku sudah jaminan. Hidupku diberkati, hidupku luar biasa. Roh Kudus dalam hal ini. Ya, yang terakhir, karena itu saudaraku, jangan sampai kita membukakan. Efesus 4:30. Tim musik bisa siap-siap ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari keselamatan. Mendukakan, duka, menyedihkan. Jangan sampai menyedihkan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu pribadi atau bukan, saudara? Bisa susah, bisa sedih. Sedih karena apa? Tinggal dalam hatimu. Kok engkau? Nah, maaf, saya merokok ya. Kalau saya tubuhmu ini banyak Allah. Ya. Roh Kudus dalam hatimu. Sedih nggak kira-kira? Padahal maaf ya, ada tulisan. Sekarang kalau dulu itu kan gini, merokok itu menimbulkan gangguan jantung, hipertensi, darah tinggi, impotensi. Anak-anak muda jangan mau dibohongi. Oh, jago kalau merokok jantan. Kamu malah gak jantan, kehilangan kejantanan tuh kamu merokok. Impoten. Bikin rusak kesehatan. Tubuhmu adalah baik Allah. Sekarang dihilangi semua. Merokok membunuhmu. Itu digambari orang, kok lehernya bolong. Ya nggak takut, saudaraku, karena gak lihat gambarnya. Jadi contoh salah satu. Banyak hal. Jangan sampai Roh Kudus. Singkat juga bisa masuk. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana?